Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wal ali ma'sahbi wa tubba'i wila amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, shaimin, shaimat, segenap jamaah mushollah dan syukur, hormat Qiblah Siti yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa adakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah selalu membuktikan kecintaannya, kesetiaannya kepada beliau dengan cara menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujmah dari beliau, mendapatkan air dari talaga beliau, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah wa adakumullah wa hafidhakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, telah diterangkan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan 3 hal kepada beliau, dan perkataan beliau, yakni perkataan malaikat Jibril, diamini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun 3 hal yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataannya diamini oleh beliau, yang pertama adalah kata malaikat Jibril, man adraka sahra Ramadan walam yasum ila akhirih walam yumpar lahu dakhalan nar. Kata malaikat Jibril, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, artinya hidup di bulan Ramadan, oleh Allah diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan, akan tetapi ia tidak menjalankan kewajiban puasa Ramadan, artinya ia meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, durhaka, tidak mentaati perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah, hanya karena memperturutkan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya, sampai berani meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, memperturutkan hawa nafsunya, sampai Ramadan itu berakhir dan dia belum mendapatkan ampunan dosa dari Allah karena meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Jangankan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, oleh karena ia meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, malah justru ia bertambah dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, kata malaikat Jibril, dakhalan nar, niscaya ia akan masuk neraka. Ini yang berkata malaikat Jibril, dan perkataan malaikat Jibril ini langsung diamini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan malaikat Jibril yang mengamini Rasulullah. Malaikat tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Rasulullah juga dimaksud oleh Allah, dipelihara oleh Allah
dari sekecil apapun melakukan perbuatan dosa. Tentu ini akan menjadi kenyataan. Itu perkataan malaikat Jibril yang pertama yang diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, man adraka abawahi au ahadahuma walam yabirrahuma famata dakhalanna. Barang siapa yang masih mempunyai kedua orang tua, ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya masih hidup, walam yabirrahuma, akan tetapi ia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satu dari keduanya, artinya dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, malah justru banyak berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, banyak menyakiti hati kedua orang tuanya, baik dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dan ataupun dengan sikapnya. Lalu orang tersebut meninggal dunia. Kata malaikat Jibril, orang yang seperti ini dakhalanna, pasti akan masuk neraka. Kenapa? Karena dia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satu dari keduanya, walaupun orang tersebut ahli ibadah, ahli sholat, ahli tahajud, ahli puasa, ahli membaca Quran, ahli berbuat baik, tapi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan tidak mendapatkan ridho kedua orang tuanya, meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia tidak akan mendapatkan ridhonya Allah. Karena ridho Allah bergantung kepada keridhoan orang tuanya. Demikian pula murkanya Allah bergantung kepada kemurkaan kedua orang tuanya. Rasulullah SAW beliau menegaskan dalam hadisnya, ridho Allah bi ridhal walidain, wasulullahi bi suhtil walidain. Ridho Allah bi ridhal walidain, wasululllah bi suhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua. Artinya Allah akan ridho kepada kita manakala kita sudah mendapatkan keridhaan orang tua kita. Demikian pula murka Allah bergantung kepada murka kedua orang tua. Artinya Allah akan murka kepada kita apabila kita mendapatkan kemurkaan kedua orang tua atau mendapatkan kemurkaan salah satu dari keduanya. Demikianlah sebagai anak wajib berbuat baik, wajib berbakti kepada orang tuanya. Saking pentingnya seorang anak berbuat baik, seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, sampai-sampai Allah titipkan ridhonya untuknya kepada kedua orang tuanya. Bahkan sampai-sampai perintah berbuat baik kepada orang tua digandengkan oleh Allah dengan perintah menyembah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah bil walidaini ihsana. Dan Tuhan Allah telah memerintahkan kepada kamu agar hendaknya kamu tidak menyembah selain kepada Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi walaupun kita ahli ibadah, tapi kalau meninggal dunia dalam keadaan orang tua kita murka kepada kita, dalam keadaan kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka kita diharamkan masuk surga dan wajib masuk neraka. Akhirnya ibadah kita lakukan sehebat apapun menjadi sia-sia apabila kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, man dzukirasmu indaka, man dzukirasmu indahu, man dzukira, man barang siapa dzukira yang disebut indahu di dekatnya, opo ismuka nama engkau, man dzukira indahu semuka, barang siapa yang disebut namamu di dekatnya, walam yusolli,
akan tetapi ia tidak bersolawat alaika kepada engkau. Kata malaikat Jibril, dakhalan nar. Jadi jangan dianggap sepele. Maka oleh karenanya siapapun yang ingin selamat dari api neraka, selain kita menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, juga ketika kita mendengar nama Rasulullah SAW disebut dan kita mendengarnya, maka hendaklah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apabila kita diam saja tidak mau bersolawat, di saat telinga kita mendengar nama Rasulullah disebut, maka kata malaikat Jibril, dakhalan nar, ia akan masuk neraka. Kenapa? Karena ia oleh agama dianggap orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir, orang yang paling pelit. Sedangkan dalam hadis dijelaskan, la yadkhulul jannata bakhilun, tidak akan masuk surga orang yang bakhil, bin kikir, bin medit, bin pelit, bin buntut gasiran, merecet konek cap jahe, mereka hese lalu jadi teke, walau kana abidan, walaupun dia ahli ibadah, tapi kalau mati dalam keadaan sebagai orang yang bakhil, maka ia akan masuk neraka. Di atas pintu surga ada tulisan, kata Allah, anti haramun ala bakhil. Hei surga, kata Allah, engkau haram dimasuki oleh orang-orang yang bakhil, walaupun ahli ibadah. Nah, manusia yang paling terbakhil, terkikir, terpelit sealam dunia, bahkan kebakhilan yang melebihi kebakhilan Qarun di zaman Nabi Musa, adalah manusia yang ketika mendengar nama Rasulullah disebut, dia tidak bersolawat. Maka hendaklah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allah saja bersolawat kepada beliau. Seluruh para malaikat yang ada di langit di bumi bersolawat kepada beliau. Masa kita sebagai umatnya yang notabene kita mengaku cinta kepada beliau, mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat, masa diam saja ketika telinga kita mendengar nama beliau disebut? Bahkan sholat yang kita lakukan sekalipun, sehebat apapun kita melakukan sholat, sebanyak apapun, sekhusyuk apapun, tapi kalau di dalam sholat kita tidak bersolawat kepada Allah, sholat kita ditolak oleh Allah, tidak akan diterima, sholat kita menjadi sia-sia. Makanya setiap orang yang sholat, ketika dia melakukan tahiyat akhir, diwajibkan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah sholat dari malam sholli ala Nabi SAW. Tidak dianggap melakukan sholat bagi orang yang di dalam sholatnya tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu beliau kekasihnya Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Allah pernah mengatakan kepada Nabi Adam, innahu lahabul khalqi ilayya laula lahu la khalaqtuka. Sesungguhnya Muhammad, kata Allah, satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang paling aku cintai. Seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, maka aku tidak akan pernah menciptakan Adam. Dan ketika Nabi Adam tidak diciptakan oleh Allah, kita tidak akan pernah ada di alam dunia. Karena kita semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu manusia pertama yang Allah ciptakan di dalam surga. Dan Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini gak ada apa-apanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian kursus yang bisa Al-Fatih sampaikan. Jadi kesimpulannya, yuk kita laksanakan kewajiban puasa sampai tuntas. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 19, dan jadwal saya mengimami sholat tarawih di Abdul besok terakhir malam 20. Selanjutnya sebelum malam terakhir saya ada jadwal keliling kemana-mana, ke Pas Pampres, ke Mutiara Bekasi Jaya, ke Cikarang Tekel, ke Bekam, kemana-mana. Dan malam ini sudah memasuki malam tanggal 19. Yuk kita tuntaskan kewajiban puasa kita sampai akhir Ramadan, dan kita tuntaskan sholat tarawih
amal kita sampai datang malam takbiran. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Yuk kita manfaatkan sisa-sisa kita manfaatkan kesehatan badan kita untuk terus secara kontinu, secara istiqomah beribadah kepada Allah, karena hakikatnya kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ajal kematian itu datang kepada kita sementara kita belum mempunyai bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan kita nanti di alam akhirat, alam bako, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Pasti kita di sana akan menyesal, akan sengsara, akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi kalau kita hidup selalu memperturutkan hawa nafsu. Demikian, terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.